Cerita bocil kali ini berjudul Zaza Rindu Zizi. Yuk kita simak cerita ini. Zaza dan Zizi adalah kakak beradik. Zaza sudah 5 tahun sedangkan Zizi baru saja 3 tahun. Keduanya suka bermain bersama, namun suka pula bertikai layaknya bersaudara. Tentunya melihat mereka bermain bersama, bunda dan ayah amat senang. Namun bila sudah sering berantem membuat orang tua pusing hingga bikin ribut. Seringkali ayah dan bunda menasihati keduanya hingga kena marah kedua-duanya. Itulah mereka. Seperti saat Sisi dibawakan sebuah tas punggung kecil berwarna pink. Zaza langsung bertanya, "Buat Zaza mana bun?" "Kan kamu sudah punya, ini buat Zizi, buat sekolah." Zaza pun merengek minta dibelikan yang seperti milik Zizi. Bocil yang sudah di TK itu mendekati Zaza, yang dengan gembira memegangi tas barunya. "Tas Zaza sudah jelek." "Heh, kamu jangan begitu, itu juga belum lama dibeli kan, ini untuk adikmu." Zaza tiba-tiba saja merebut tas baru Zizi, membuat adiknya itu menangis. Bunda memarahinya. "Zaza, kasih tas Zizi." "Enggak, Zaza mau tas kayak Zizi bun. Itu tas kecil, cocoknya untuk anak PAUD. Tasku lebih besar, cocok untuk anak TK." Zaza masih keras kepala. Ia tak mau membalikan tas milik Zizi. Bahkan dia berlari dan bersembunyi di dalam kamar. Zizi jadi lebih keras menangis, membuat bunda semakin kesal dan mengunci Zaza dari luar kamar dengan menakut-nakutinya. "Kalau kamu masih nakal, bunda tidak akan mengeluarkan kamu dari kamar. Biarkan saja kamu sendirian di dalam kamar." "Tidak bunda, takut. Zizi mau keluar." Setelah beberapa menit berakhirnya, Zaza dibukakan pintu juga oleh bunda. Seperti biasa sambil menangis dia mengucapkan, "Maaf bun, Zaza kembaliin tas di sini." "Jadi ya, kamu gak nakal lagi merebut barang adikmu?" "Iya bun, janji." Tampang bunda benar-benar marah melihat sikap Zaza. Waktu itu lihatlah Zaza cukup ketakutan dengan tampang bunda yang baginya saat itu menakutkan. Dia sampai bungkuk-bungkuk. "Makanya jadi anak yang suka nakal," kata bunda. Tapi begitulah dua anak kecil itu. Lain hari bunda mengajak berbelanja kedua bocah itu ke sebuah minimarket. Zizi dan Zaza meminta camilan kesukaan mereka. Begitulah mereka akhirnya berbelanja dan memilih camilan kesukaan masing-masing. Keduanya gembira. Namun tak sampai beberapa jam ketika tiba di rumah, terdengar tangisan Zizi yang mengatakan, "Coklat Zizi diambil, Kak, bun." Bunda lagi-lagi menegur Zaza. "Zaza, kamu kan sudah punya coklat sendiri. Kembalikan milik adikmu." "Minta dikit aja bun, pelit banget." "Nggak boleh," kata Zizi. "Zaza, sudahlah." Zaza sepertinya senang iseng dengan adiknya yang tampak menangis keras. Dia dengan santainya memakan coklat milik adiknya itu. Sedangkan sang adik tentu saja semakin keras tangisnya. Bunda benar-benar habis pikir dan geleng-geleng kepala melihat tingkah Zaza. Begitulah keseharian Zaza dan adiknya. Ada saja yang bisa membuat keduanya ribut. Beberapa saat akur, tak lama terdengar keributan kecil hingga ada yang menangis. Biasanya Zizi lagi-lagi yang mengadukan kenakalan sang kakak. Tentunya bunda berkali-kali menegur dan menasihati putri sulungnya itu. Tapi Zaza tetap saja berbuat iseng terhadap adiknya itu. Mungkin dia merasa
Ayah dan bunda lebih menyayangi sang adik daripada dirinya. Padahal tidak mungkin. Tentu saja kedua anak-anak itu amat disayangi oleh kedua orang tua mereka. Suatu pagi bunda panik. Zizi demam saat mau dibangunkan untuk berangkat sekolah. "Kamu demam, Zi? Tak usah masuk sekolah dulu." Bunda pun mengantarkan Zaza saja ke sekolah. Bunda mengompres dahi Zizi dan menyelimutinya. "Tidur lagi ya, Zi." Zizi tampak tidur lagi. Bunda menitipkan anaknya itu pada sang ayah yang belum pergi kerja. Lalu terburu-buru mengantarkan Zaza ke sekolah. Dan ternyata demam Zaza makin tinggi ketika bunda kembali dan memberikannya obat penurun panas. Kata ayah, "Udah bawa aja ke rumah sakit, kalau panasnya tidak turun juga." "Iya ya." Akhirnya ayah pun izin. Terpaksa hari itu ayah izin tidak masuk kerja. Ia dan bunda mengantarkan Zizi ke rumah sakit terdekat. Lantaran demam Zizi semakin tinggi dan Zizi kedinginan. Zizi pun jadi rewel. Dan ternyata Zizi harus dirawat di rumah sakit. Ayah dan bunda sedih. Anak sekecil itu terkena DBD. Zizi tampak lemah dan rewel dan tidak mau jauh-jauh dari bunda. Akhirnya ayah dan pun menjemput Zaza pulang ke sekolah. Tampak Zizi yang akhirnya tertidur setelah diberi selang infus dan obat. Tampaknya dia begitu lemah dan sangat menderita. Sejak hari itu, Zaza dirawat di rumah sakit dan bunda pun menemaninya selama berada di ruang perawatan. Zaza yang dijemput oleh ayahnya merasa heran, di rumah kok sepi. Tak ada bunda dan adiknya. Segala keperluannya seperti mengganti baju dan makan diurus oleh ayah. "Bunda sama adek kemana ya?" "Adikmu dirawat di rumah sakit, jadi bunda menungguinya di sana." "Jadi nggak pulang?" "Iya, nanti pulangnya kalau sudah dibeliin oleh dokter, kalau Zizi sudah sehat." "Ya, jadi kita cuma berdua aja di rumah." "Iya, makanya kamu jangan nakal-nakal ya." Zizi terdiam. Walau bersama ayahnya, Zizi tetap merasa sepi dan sedih. Ia main sendirian, ia tak lagi menjahili sang adik atau bergurau dengannya. "Ayah, Zaza mau ketemu Zizi nanti sore ya di jam besuk." "Emang gak bisa sekarang?" "Ya gak bisa, belum jamnya." Zizi Pada saat jam besuk, ayah pun mengajak Zaza menemui adiknya di rumah sakit. Anak itu tampak amat gembira. Ia memeluk Zizi erat-erat. "Zizi, ayo pulang, kita main." "Ayo," saut Zizi lemah. Bunda tersenyum. "Zizi belum boleh pulang, kata dokter dia belum sembuh, jadi dia belum boleh pulang." Zaza jadi cemberut sedih. "Kapan boleh pulang, Bun?" "Nanti, tunggu," kata dokter. Ini lihatlah, dia masih lemah. Mainan Zizi yang dibawanya dari rumah diberikannya kepada adiknya itu. "Cepet sembuh dong Zizi, biar kita main lagi sama-sama." "Nanti kamu bikin nangis Zizi lagi gak?" kata bunda. "Enggak bunda." "Betul?" "Iya, makanya Zizi pulang dong." "Ya sabar ya." Zaza sampai menangis ketika jam besuk habis. "Zaza mau di sini saja sama Zizi." Nggak boleh, ayo kita pulang. Besok kita kesini lagi lihat adikmu." Pun menurut. Beberapa hari di rumah tak bersama adiknya, Zaza betul-betul bersedih. Ia kesepian. Ia hanya bisa bertemu saat jam-jam besuk di rumah sakit. Ada saja yang dibawanya dari rumah agar bisa bermain dengan Zizi. Kala di ruang perawatan Zizi itu, bila bertemu, tampak Zaza sebenarnya menyayangi adiknya. Peluknya dan ciuminya dan merapikan selimutnya. Zizi bersedih
Sang ayah menghiburnya ketika di rumah. Kenapa kamu masih sedih, Za? Kan kita udah lihat adik. Gara-gara Zaza, Zizi jadi sakit ya? Sahutnya sedih dan menangis. Kenapa kok gara-gara kamu? Zaza suka nakalin Zizi, jadi Zizi sakit deh. Kalau Zizi sudah pulang, kamu nakal lagi nggak sama adikmu? Enggak ya, janji ya. Oke, kita jemput Zizi besok. Kalau kamu nggak nakal lagi. Betul ya? Zaza pun berubah cerah wajahnya. Padahal besok memang Zizi sudah diperbolehkan pulang oleh dokter bila hasil laboratoriumnya baik. Ayah tinggal menunggu kabar dari Bunda untuk menjemput Bunda dan Zizi. Dan begitu ayah mendapat telepon dari Bunda bahwa Zizi sudah boleh pulang, akhirnya Zizi dan Bunda pun dijemput selama perawatannya yang 3 hari. Betapa gembiranya Zaza dan Zizi bisa berkumpul lagi di rumah. Dan janji Zaza benar, ia tak lagi suka nakal pada adiknya itu. Zaza benar-benar merindukan sang adik. Lihatlah mereka berdua tampak bergembira, bermain bersama di rumahku. Saat-saat itu memang dirindukan Zaza yang benar-benar menyayangi Zizi. Lihatlah roman wajah gembira Zaza dan Zizi yang bisa kembali berdua bermain tanpa tangisan Zizi lagi.